Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menceritakan atau memberitahukan tentang apa yang sudah kami kerjakan dalam tugas lapangan minggu lalu. Dalam tugas lapangan ini, kelompok kami mengambil objek penelitian pada lembaga Taman Pendidikan Al-Quran As-Sabirin di Gebang. Untuk profil lembaga TPA Sabirin ini, awalnya TPA Sabirin ini diurus oleh mertua pengasuh yang sekarang. Jadi awalnya TPA Sabirin ini hanya sebuah langgar biasa yang digunakan untuk mengaji saat diurus oleh mertua dari Ustadz. Lalu Ustadz menikah hingga dikembangkanlah menjadi lembaga seperti sekarang. Untuk lokasi TPA Sabirin ini berada di Jalan Manggar 5A, Gebang, Patran, Jember. Tujuan dari mendirikan lembaga ini atau visi misi dari lembaga ini yaitu mencetak generasi Al-Quran yang berakhlakul karimah yang bisa membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar. Untuk pengurus TPA Sabirin ini ada 8, yaitu diantaranya mulai dari ketua, bendahara 1 dan 2, sekretaris 1 dan 2, lalu humas, perlengkapan, dan sesi keamanan. Untuk program-program yang disediakan di TPA ini yaitu diantaranya tilawah, lalu program unggulannya yaitu tahfidz mulai dari juz 1 hingga 5 dan tahfidz juz 30. Untuk jadwal tahfidz sendiri yaitu hanya 3 kali dalam seminggu, yaitu dimulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk program semi unggulannya yaitu seperti tahlil dan dibaiyah. Untuk tahlil sendiri diadakannya 1 minggu sekali, yaitu bertepatan pada hari Kamis atau malam Jumat. Dan untuk dibaiyahnya dilakukan dalam sebulan sekali. Fasilitas-fasilitas yang dipunyai oleh TPA Sabirin ini diantaranya yaitu papan tulis, bangku untuk mengaji, ruang administrasi, lalu ada fasilitas alat-alat hadroh. Nah, santri di TPA Sabirin ini ada 250-an. Itu pun yang aktif. Dan mungkin ada juga yang belum aktif. Dalam artian belum aktif yaitu mereka yang mengaji hanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Cara untuk mendaftar atau cara untuk bergabung dalam TPA ini adalah orang tua dan anak cukup datang ke kantor untuk mengisi formulir pendaftaran. Untuk biaya pendaftarannya yaitu 200.000. 100.000-nya untuk buku pegangan anak selama mengaji dan 100.000-nya untuk infak pembangunan. Lalu prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh TPA ini yaitu dari awal mula TPA ini terbentuk, tiap ada lomba baik tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan selalu dapat juara. Ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan yang terakhir yaitu wisuda terbaik hampir 4 kali berturut-turut. TPA ini juga sudah mengikuti lomba tingkat nasional. Taktik yang dilakukan oleh lembaga ini agar menarik santri agar mengaji di sini yaitu mengkader alumni-alumni lembaga agar yang berpotensi agar masuk ke As-Sabirin. Lalu yang kedua yaitu As-Sabirin ini memiliki program yang mungkin tidak dimiliki oleh TPA-TPA yang lain, seperti tahlil setiap minggu, dibaiyah setiap bulan, dan program tahfidz dari juz 1 sampai 5 hingga juz 30. Baik, saya Indah Nadia Rizky, NIM 201103030300017. Di sini saya akan menjelaskan TPA As-Sabirin di bidang perencanaan dan pengembangan. Kegiatan di TPA As-Sabirin tersebut selain dari kurikulum lembaga yaitu ada kegiatan sholawatan dan istighosah. Untuk zakat di TPA As-Sabirin ini setiap tahun di bulan Ramadan dikelola oleh masyarakat sekitar dan zakat ini kebanyakan dari wali santri. Hasil dari zakat tersebut diberikan ke masyarakat sekitar yang tidak mampu, kemudian sisanya diberikan ke yayasan anak yatim. Untuk kurban yaitu ada sumbangan dari masyarakat dan wali santri, kemudian hasil dari kurban tersebut diberikan ke masyarakat sekitar yang kurang mampu.
ada program yang belum dijalankan di TPA As-Sabirin tersebut, yaitu tadarus keliling. Cara untuk menjalankan program yang belum dijalankan atau terkendala yaitu dengan berkomitmen dengan para guru di musola tersebut agar menjalankan program tersebut. Selanjutnya saya akan membahas TPA As-Sabirin di bidang donatur dan muzaki. Untuk kedepannya TPA As-Sabirin ini akan mengadakan pembangunan, dan dana dari pembangunan ini berasal dari swadaya masyarakat dan swadaya wali santri. Di TPA As-Sabirin ini, donatur hanya berasal dari wali santri dan masyarakat sekitar, yaitu diambil dari infak setiap Jumat yang bernama Jumat Amanah, yang kota amalnya berada di dalam musola. Menurut Ustadz Abdul Rohim, yaitu pemilik musola TPA As-Sabirin tersebut, cara untuk meyakinkan para donatur agar mau menyumbangkan hartanya yaitu dengan mengumumkan bahwa musola tersebut akan mengadakan pengembangan bangunan yang akan segera diwujudkan. Materi selanjutnya, sebelumnya saya Nurul Hidayati dengan NIM 2011 0303 0009. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program dan sistem pembelajaran dalam TPA As-Sabirin. Baik, dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan santri, TPA As-Sabirin ini menggunakan metode Dinul Islam, yaitu dengan cara mengenalkan rukun Islam, rukun iman, dan babul Islam. Sedangkan cara meminimalisir santri yang suka bolos mengaji, TPA As-Sabirin ini menggunakan metode dengan cara berkonfirmasi langsung kepada wali santri. Kemudian, dalam proses mengaji, tentunya banyak santri yang selalu ramai. Nah, upaya yang dilakukan TPA As-Sabirin ini dalam mengatasi santri yang selalu ramai itu menggunakan metode BCM, yakni bermain, bercerita, dan menyanyi. Nah, dengan adanya hal itu, tentunya dibutuhkan sangat dukungan dan motivasi dari pihak TPA dan orang tua. Nah, upaya yang dilakukan TPA As-Sabirin ini dalam memotivasi santri yaitu dengan selalu mensupport dan memberikan arahan bahwasanya dengan adanya kondisi pandemi seperti ini bukan berarti mereka tidak bisa untuk mengaji seperti itu. Kemudian selain mengaji, TPA As-Sabirin ini juga memiliki program khusus seperti tahlil, dibaiyah, ilmu tajwid, dan fikih. Kemudian selain itu, TPA As-Sabirin juga memiliki program tahunan seperti Maulid Nabi dan juga Haflatul Imtihan. Nah, selain itu juga, TPA As-Sabirin juga memiliki program unggulan yang paling mendominasi dalam TPA As-Sabirin ini, yaitu program tahfidz. Alasan program tahfidz ini menjadi program unggulan dalam TPA As-Sabirin ini karena dilihat dari banyaknya peluang pendidikan seperti beasiswa, ajang-ajang perlombaan, dan lain sebagainya. Kemudian, metode yang digunakan oleh TPA As-Sabirin ini dalam meningkatkan daya hafal yaitu dengan cara mengulang berkali-kali ayat yang akan dihafalkan itu sampai hafal. Namun, dalam TPA As-Sabirin ini tidak ditargetkan harus hafal berapa ayat untuk setiap harinya. Jadi diikuti dari kemampuan santri saja. Dari hasil pengamatan terhadap salah satu santri TPA As-Sabirin ini, santri tersebut merasa senang saat mengaji di sana karena ia dapat mempelajari bacaan-bacaan yang belum ia pahami sebelumnya. Santri tersebut kurang lebih mengaji di sana sekitar 8 tahun. Lalu selama itu pula ia dapat mengajarkan ilmu yang ia dapat kepada orang lain serta dapat membaca Al-Quran dengan tepat. Dalam masa pandemi ini, santri tersebut mengatakan tidak ada kendala dalam mengaji karena di sana sangat mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah dari keluar lembaga, lalu berjaga jarak. Dan selain mengaji, santri tersebut mengatakan bahwa di lembaga ini juga diajarkan pelajaran Gharib Mushkilat, di mana pelajaran tersebut tidak diajarkan di sekolah. Lalu, dalam hal ini juga, santri merasakan hal-hal positif yang masuk kepada dirinya, dan santri tersebut lebih percaya diri dalam
bersosialisasi di lingkungan santri tersebut. Lalu untuk kegiatan-kegiatannya selain mengaji, itu ada tilawatil Quran, dan santri tersebut juga mengatakan bahwa di dalam lembaga ini juga ada event-event seperti kirab santri, di mana kirab santri tersebut dilakukan dalam memperingati hari-hari besar dalam Islam. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada lagi TP. Itu bisa menyumbangkan karame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 2011 tadi ono seleb. Kemudian daging kurban